Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah, mari kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadar Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Malam hari ini kita akan mengangkat satu tema, judulnya adalah hati yang lalai. Hati ini dia menjadi kunci utama untuk kita meraih sukses dalam hidup. Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian itu kuncinya adalah qalbun kita. Kalau hati kita itu selalu bersih, hati kita selalu suci, maka kita akan bahagia. Tapi kalau hati kita itu bermasalah, lalai, maka kita akan menghadapi berbagai masalah, berbagai macam musibah, bencana dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, qalbun ini menjadi perhatian khusus buat kita semua. Sampai-sampai Rasulullah itu bersabda bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik semuanya. Wa idza fasada kullu. Kalau dia rusak, maka rusak semuanya. Ala wa hiya qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Dalam diri innal jasad mudghah idza salahat salahal jasad kullu.
Kalau dia baik, baik semuanya. Tapi kalau dia rusak, rusak semuanya. Oleh karena itu, kita jaga, perhatikan hati kita semua. Jangan sampai kita tergolong hati yang lalai. Nah, ulama memberikan ciri-ciri tanda-tanda orang yang lalai hatinya ini. Yang pertama, orang yang hati lalai itu adalah hatinya itu dilupakan dari mengingat Allah. Tuh orang lalai itu gitu. Hati itu lupa mengingat Allah. Hati itu keras dari mengingat Allah. Kada ingat lawan Allah. Dipanggil Allah tuh kada bergeming. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kada bergerak hati untuk sholat. Itu orang lalai begitu. Dipanggil oleh Allah tuh tidak ada pengaruhnya. Setiap hari 5 waktu dipanggil Allah tidak pengaruh. Tidak mau datang ke rumah Allah. Ini orang yang hatinya dilalaikan oleh Allah. Ini orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ayat yang ke-16, Allah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belum tibakah waktunya bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah kami wahyukan kepada mereka. Maksudnya Al-Quran. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang yang fasik. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan satu peristiwa ketika Rasulullah itu berjumpa dengan para sahabat. Lalu para sahabat ini bercanda sehingga mengundang gelak tawa. Bercanda itu berlebihan, lalu tertawa terbahak-bahak. Lalu turun ayat ini. Bayangkan kawan-kawan sekalian, orang sahabat Rasul bercanda agak berlebihan, tertawa terbahak-bahak sampai turun ayat Quran. Surah Al-Hadid ayat 16 itu turun ayat Quran, kata Allah. Belum tibakah waktunya, maksudnya itu kenapa bertetawaan terus? Kenapa bergayaan terus? Kenapa main terus? Belum tibakah waktunya untuk ingat Allah? Belum tibakah waktunya bagi orang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah? Karena banyak orang-orang tuh hidupnya itu penuh dengan canda tawa aja, permainan senda gurau aja, lalu terlalai lupa kepada Allah. Banyaknya seperti itu. Termasuk di antara para sahabat Rasulullah ini bercanda sampai menimbulkan gelak tawa, terbahak-bahak. Lalu Allah tegur dengan turunnya surah Quran. Belum tibakah waktunya bagi orang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah. Disindir. Seorang sudah tua, biasanya kayak itulah. Hawur aja permainan. Kira-kira seperti itulah. Belum tiba ke waktunya, nunggu apa pulang. Umur sudah 50, umur sudah 60. Masih aja sibuk ngurus dunia, bisa seperti itu. Jadi mengingatkan. Belum tiba ke waktunya, kapan lagi? Kapan lagi mau khusyuk mengingat Allah? Ini. Dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Kapan lagi waktunya mau menjalankan Al-Quran ini? Jangan kamu seperti orang-orang ahli kitab terdahulu, kata Allah. Mereka telah melalui masa yang panjang. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Mereka sudah melewati masa waktu yang panjang, namun hati mereka keras dari mengingat Allah. Harusnya kita kalau sudah tambah tua tuh tambah dekat sama Allah. Sudah panjang kehidupan, sudah melewati masa yang panjang. Harusnya hati semakin lembut, hati semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Kita sadar ini sudah dekat lagi masuk kubur nih.
Kematian sudah dekat ini. Harus secara lebih khusyuk lagi mengingat Allah. Dikasih Allah waktu yang panjang, umur panjang dikasih Allah. Orang-orang ahli kitab terdahulu dikasih umur yang panjang, justru semakin tambah tua, tambah pengarasan. Summa qasat qulubukum. Kemudian hati mereka itu mengeras. Bukan tambah lembut, bukan tambah lunak, malah tambah pengarasan. Jerong banjar pengarasan benar. Tambah tua, tambah pengarasan. Lalu Allah ingatkan, belum tiba ke waktunya. Kapan lagi mau mengingat Allah? Banyak jadi kalau sudah kita usia 50 tahun ke atas ini, banyak ingat Allah. Ya kawan-kawan sekalian ya, ini kita yang hadir ini kan rata-rata sudah kepala 5 semua mungkin. Kepala rata-rata sudah kepala 5, enggak ada yang kepala 6 sudah, ada yang lebih mungkin. Nah kalau sudah kata kepala 5 ini sudah mulai kita lebih khusyuk mengingat Allah. Karena apa? Perjalanan hidup kita kada lawas lagi. Rasul bersabda, "Ma jalasa majlisan falam yazkurullah illa kana alaihi tira." Tidaklah seseorang itu duduk dalam satu majelis. Orang itu berkumpul dalam satu pertemuan, dalam satu forum, dalam satu rapat. Kumpul. Falam yazkurullah, maka mereka tidak ingat kepada Allah, illa kana alaihi tira, kecuali mereka itu pasti menyesal. Ini orang-orang yang berkumpul, tertawa-tawa, terbahak-bahak aja, pasti nyesal nanti nyesal. Karena sudah menghabiskan waktu hanya untuk senda gurau, hanya untuk bermain-main aja. Jarang digunakan hati untuk ingat Allah. Harusnya kita ini setiap waktu ingat Allah. Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang ingat kepada Allah dalam tegaknya, duduknya, dalam berdiri, duduk, berbaring, tetap ingat kepada Allah. Harusnya kayak itu kita. Sambil di motor tuh zikir. Sambil di motor zikir, ingat Allah. Sambil di motor selawat, sambil di motor baca Quran, sambil di kendaraan. Di mana aja kita. Kadang-kadang kita nyesal. Pasti menyesal kita, kata Allah. Karena sudah diberi waktu yang panjang, namun tidak kita gunakan waktu itu untuk secara khusyuk ingat kepada Allah. Malah semakin jauh dari Allah. Nah ini kita. Khusyukkan hati kita untuk ingat Allah. Orang yang lalai itu adalah orang yang hatinya keras dari mengingat Allah, lupa mengingat Allah. Tuh orang lalai namanya. Yang kedua, orang yang lalai itu adalah orang yang enggan berbuat kebaikan. Itu orang lalai. Enggan berbuat baik. Padahal Allah menciptakan hidup dan mati untuk kita berbuat baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan khalaqal mauta, menciptakan mati wal hayat dan kehidupan. Liyabluwakum sebagai ujian bagi kalian, ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah tahu siapa di antara kalian orang yang terbaik amalnya. Ini kadang-kadang ada manusia ini enggan berbuat baik. Berbuat baik itu enggan. Tapi kalau berbuat buruk bangga. Ada orang kalau berbuat buruk, berbuat dosa itu dia bangga. Allah ingin menutupi aibnya, dia malah berkesah. Malah bercerita. Bangga. Tadi malam aku masuk rumah orang maling, berhasil dia. Ceritanya teguring tamunya kusi anujar apa nih? Di jampi-jampi teguring tuan rumah aja, kada bangun-bangun, habis ku gasak semua harta. Dikesahannya keburukannya. Bangga dengan keburukan. Ini orang-orang yang lalai. Orang lalai itu bangga dengan keburukan tapi enggan berbuat kebaikan. Orang begini kata Allah pasti menyesal. Orang-orang yang berbangga dengan dosa, enggan berbuat kebaikan, pasti menyesal. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan
Inna muqinun. Ini teriakan orang dalam kubur. Orang dalam kubur itu berteriak minta tolong kepada Allah, menyesal. Walau taro idzil, kalau kalian melihat orang yang berdosa itu, kata Allah, walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka di sisi Tuhannya dalam kubur sudah. Mereka mengatakan apa? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah mendengar, kami sudah melihat. Absarna wa sami'na, kami lihat, sudah kami dengar ya Allah. Farji'na, kembalikan lagi kami ya Allah ke muka bumi ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Na'mal solihan, niscaya kami akan berbuat kebaikan. Sudah mati orang ini, sudah masuk kubur baru minta tolong kepada Allah, kembalikan kami ke bumi ya Allah, kami akan berbuat kebaikan. Inna muqinun, dan kami yakin. Nah, sudah mati hanya yakin. Waktu hidup enggan berbuat baik. Waktu hidup sedikit kebaikan yang dilakukan. Kalau ditimbang-timbang banyak buruknya kepada baiknya. Kita ini perlu menghisap diri juga. Sampai umur kita sekarang ini banyak yang baiknya atau banyak yang buruknya. Perlu kita hisap diri kita. Supaya sisa umur ini betul-betul kita na'mal solihan untuk mengerjakan amal kebaikan. Jangan kita jadi orang yang menyesal di kemudian hari di akhirat Allah karena sewaktu dunia enggan berbuat baik. Ini orang yang lalai. Ini orang yang hati lalai. Jadi kalau orang hati itu lalai, pasti dia enggan berbuat baik. Di dalam surah Al-Munafiqun juga begitu kan. Penyesalan orang yang sudah mati itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Fayaqul rabbil laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Berinfaklah kalian, kata Allah, sebelum datang kematian kepada seseorang di antara kalian. Baru mereka menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, Tuhanku, menyesal ya. Kembalikan aku ke muka bumi sesaat aja ya Allah, sesaat aja, sebentar aja. Kata-kata ajal yang qarib itu sebentar aja. Mungkin 2 menit barang. Hidupkan lagi aku ya Allah. Hidupkan lagi, tunda kematian. 2 menit aja. Tunda ya Allah. 5 menit, tunda 5 menit. Untuk apa katanya? Untuk sedekah. Fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Wa akum minas solihin, dan akan berbuat kebaikan. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dia mau sudah mati baru hendak bersedekah dan berbuat kebaikan. Masuk kubur sudah. Nah, karena ini penyesalan orang-orang. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang lalai. Kita gunakan hidup kita ini untuk kebaikan. Mulai kita bangun tidur, sebelum tidur kita koreksi, evaluasi dulu. Hari ini apa kebaikan yang kita lakukan? Sebelum kita guring itulah kita evaluasi diri, muhasabah. Ya Allah, sepanjang hari ini apa kebaikan yang aku kerjakan? Dan apa keburukan yang masih aku lakukan? Mulai bangun guring subuh, hitung-hitung kita. Oh, tadi ada sedekah subuh, atau sholat subuh berjamaah di masjid, ada sholat duha, ada baca Quran, ada zikir, ada sholawat. Banyak kebaikan itu. Zuhurnya berjamaah di masjid, asarnya berjamaah di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Hitung-hitungnya. Hari ini aku ada silaturahmi kepada kawan, jenguk orang sakit. Dia mencatat, melihat. Ternyata hari ini kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Nah, orang-orang yang lalai itu enggan untuk berbuat amal kebaikan. Malah yang dikerjakannya adalah keburukan, dosa, kemaksiatan, dan bangga dengan perbuatan buruknya itu. Nah, ini orang yang lalai. Orang yang lalai. Yang ketiga, orang yang lalai itu kata ulama adalah orang yang malas mengerjakan sholat. Tanda orang lalai itu malas sholat. Hendak menggawe sholat itu malas, kada ada semangatnya, kada ada semangat, malas, beban, bahaya amjad. Belum apa-apa ya, belum bilang uyuh ya, sholat pulang, zuhur pulang ya, belum apa-apa asar pulang ya, maghrib pulang, hanya berberabah isya pulang. Malas dia, malas, sehingga dia kalau mengerjakan sholat itu
asal-asalan aja karena malas, sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, orang yang seperti ini kata ulama itu tergolong orang yang dilalaikan oleh Allah, yaitu orang-orang yang malas mengerjakan sholat. Bahkan dalam Quran dikatakan kalau orang malas sholat ini ciri orang munafik itu malas sholat. Jadi tanda-tanda orang munafik itu salah satu tandanya dalam Quran dikatakan kalau mereka sholat mereka kerjakan juga, bukannya karena sholat. Mereka sholat juga tapi malas menggawinya. Tuh nah, perhatikan kalau Jumat tuh nah. Perhatikan kalau khutbah sedang berjalan, apa yang terjadi dengan makmum? Guring, bersandar di tiang, guring. Malas. Di dalam surah Al-Munafiq, surah An-Nisa ayat 142, ini Allah jelaskan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi justru Allah yang menipu mereka. Mereka hendak buat makar. Makar Allah lebih hebat lagi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka hendak, orang kafir itu, orang munafik itu hendak buat makar, tapi kata Allah makar Allah lebih hebat lagi. Kalau Amerika itu merasa dia hendak membuat Gaza jadi neraka, ini jadi neraka dahulu. Hebatnya itu. Jadi orang menghitung luas yang terbakar itu sama dengan luas Gaza yang dihancurkan itu 360 km sama. Dia beri Allah balasan. Si Trump baru berkata kalau tidak membebaskan sandera yang ditangkap orang-orang Israel, maka Gaza akan jadi neraka ya. Baru belum dia ngomong gitu, Los Angeles jadi neraka di luar. Habis semua. Ribuan triliun ruginya. Habis rumah-rumah artis terbakar berata. Artis Hollywood habis semua. Dalam hitungan 24 jam aja. Kuasa Allah. Ini orang kenapa tuh? Mereka hendak menipu Allah. Mereka berbuat makar. Orang Amerika kan kayak itu kan. Kisah-kisah kasihan sama Palestina, dia ngirim senjata terus ke Israel. Kisah-kisah nyebat hentikan tindakan ini, beda mengutuk tindakan Israel, tapi ngirim senjata terus. Munafik. Mereka hendak menipu Allah, tapi Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan apabila mereka hendak mengerjakan salat, mereka mengerjakannya dengan malas. Nah, ini bapak-bapak sekalian, kawan-kawan. Jadi kita usahakan amun hendak salat tuh jangan malas kita. Semangat hendak salat tuh. Menghadapi salat lima waktu itu semangat. Menghadapi waktu subuh datang tuh semangat mengerjakan salat tuh. Kuat berdiri. Nanti kita bulan puasa bentar lagi Ramadan, kuat berdiri tarawih. Jangan koler, jangan malas. Karena nanti kita khawatir dicap oleh Allah termasuk kelompok orang-orang munafik yang mereka ini malas mengerjakan sholat. Yura'unan nas, mereka hanya sebatas ingin mendapatkan pujian dari manusia. Riya. Yura'unan nas. Jadi orang munafik itu sholat itu terpaksa karena ingin dapat pujian dari manusia. Wala yazkurunallah, dan mereka tidak ingat kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Ingat dua lawan Allah tapi sedikit aja. Orang munafik itu ingat dua lawan Allah tapi sedikit aja, illa qalila, kecuali hanya sedikit ingat kepada Allah. Banyak lalainya, banyak lupanya. Nanti lagi ada masalah musibah baru nyebut nama Allah. Orang-orang bilang, oh my God, baru nyebut nama Tuhan. Anak mati dah hanya menyebut nama Tuhan. Sebagaimana Fir'aun itu kan gitu, kalau Fir'aun sudah nak tenggelam dah, nak ditenggorokan sudah anunya, ruhnya sampai tenggorokan sakaratul maut, baru ngomong, aku mengakui Tuhannya Musa. Tuhanku adalah Tuhannya Musa.
Sudah tidak mati sudah, tidak terima Allah lagi dah. Sudah sampai ke tenggorokan sudah ruh, sakratul maut. Nah, itu yang terjadi. Orang-orang yang riya dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, kita oleh karena itu banyak-banyak ingat Allah. Banyak-banyak ingat Allah. Jangan lupa kepada Allah. Jazakumullah, apa yang membuat orang lalai itu apa kira-kira? Kenapa orang sampai lalai? Malah lupa ingat Allah, malas berbuat kebaikan, malas mengerjakan sholat. Apa kira-kira penyebab utamanya? Kenapa orang sampai hati itu lalai? Quran dengan detail menjelaskan. Lanjutan surah Al-Hadid tadi tentang orang-orang yang keras hati tadi, langsung Allah jelaskan berikutnya. Lihat selanjutnya. Yang membuat orang lalai itu karena cinta dengan dunia. Dua hal. Hubbud dunia, cinta dunia, lupa dengan mati. Itu orang lupa kepada Allah. Cinta dunia, lupa mati. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walah wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kama sadaqaisin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurauan. Nah, dunia ini permainan aja. Permainan sudah gurau dunia. Memang yang namanya permainan sudah gurau itu asik, melenakan. Lalu lupa kita sama Allah, lupa sama Allah. Karena memang dunia itu melenakan. Dia permainan sudah gurau, perhiasan, dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Orang berlomba-lomba mengejar harta kekayaan. Berlomba-lomba mengejar harta kekayaan. Membangga-banggakan anak keturunannya begitu. Itu adalah dunia kata Allah. Harusnya kalau untuk dunia kita jangan berlomba-lomba. Yang perlu berlomba itu untuk akhirat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Itu perlu berlomba. Dalam Quran ini kalau kita lihat ya, kalau sudah ayat itu tentang dunia itu tidak ada yang nyuruh berlomba-lomba. Fantashiru fil ardi. Berjalanlah kalian di muka bumi. Suruh jalan aja, santai aja. Kalau sudah Allah tetapkan kita sugih, ya sugih. Ada orang mati-matian cari duit. Kata Allah, 10.000 dapat 10.000 itu aja. Ada orang di rumah aja, santai aja, di kantor aja, tanda tangan aja, 10M dapat. Allah tetapkan. Usaha tetap usaha, tapi jangan terlalu ngotot banget. Yang perlu berlomba-lomba itu kerja keras, usaha akhirat. Nah, kadang-kadang manusia terbalik. Kalaupun seandainya kita kerja keras untuk dunia, bisa kerja keras juga untuk akhirat. Kenapa kita bisa kerja keras untuk dunia, tapi kita malas kalau untuk akhirat? Kalau untuk dunia kita kuat tenaga kita. Bangun jam 2, langsung cari duit, apa semua. Apa aja, lembur, orang kuat. Tapi kenapa kalau untuk akhirat orang tidak kuat? Nah, ini kata Allah, karena dunia ini, kalau sudah manusia dunia, begitu jadinya keadaan hatinya jadi lalai. Padahal bukan tidak boleh nak kejar dunia, boleh. Maka malah memerintahkan cari dunia. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dalam surah Al-Jumu'ah. Apabila selesai salat, fa idza qudiyatis salat fantasiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Surah Allah, tebaran muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, cari dunia, cari rezeki, cari duit. Yang mau cari duit, yang mau cari kedudukan, cari jabatan, apa boleh silakan kata Allah. Wabtaghu min fadlillah, disuruh cari karunia Allah. Tapi ada lanjutannya. Wazkurullaha katsira, dan banyak-banyaklah mengingat Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Jangan ingat Allah pas di masjid aja. Waktu di masjid itu luar biasa zikirnya, ingat Allah. Sekalinya masuk kantor mencuri di kantor, koruptor sekalinya. Nah,
Fenomena begitu kan orang fenomena kan. Orang perhatikan gitu tuh. Orang pejabat habis duit rakyat, segala koruptor segala macam, duit banyak, umroh. Nanti di depan Baitullah nangis, minta ampun, tobat. Boleh ke Indonesia, koruptor pulang. Ya. Itu fenomenanya gitu Pak. Ini perhatikan tuh. Jadi orang menganggap agama itu cuma sebatas saja, pas lalu aja, seremonial aja, supaya kelihatan takwa. Jam sholatnya sholat, ya kan? Jam bulan puasanya puasa juga. Tapi mencuri duit rakyat jalan terus. Jalan terus. Ini yang kata orang mengatakan nanti banyak orang yang dungu dalam beragama. Seperti itu modelnya. Jadikannya agama cuma sebagai alat aja untuk dia mendapatkan dunianya. Nah, ini kata Allah. Silakan cari dunia, silakan kerja dunia, tapi wazkurullaha katsira, banyak-banyak ingat kepada Allah. Waktu di pasar ingat Allah, ya di kantor. Jadi kalau orang di kantor ingat Allah, tidak mau dia koruptor. Kalau orang di pasar ingat Allah, takut dia curang. Takut dia. Pedagang-pedagang itu kalau ingat Allah mana mau curang? Takut dia. Bahaya curang nih, catat Allah keburukannya. Takut dia karena ingat Allah. Cuma masalahnya waktu berjual ini kada ingat Allah. Nah lalu culas. Kalau dia menimbang untuknya, kalau mengatakan gitu kan, kalau dia menimbang untuk dirinya dilebihkannya, kalau dia menimbang untuk orang lain dikuranginya. Padahal tadi hanya sholat ke masjid, hanya sholat ke musola, turun ke pasar curang pulang. Nah, ini karena manusia hubbud dunia, cinta dunia, lupa dengan kematian, itu akan membuat orang lalai dari mengingat Allah, lalai berbuat kebaikan, lalai dengan sholatnya. Nanti perhatikan kalau orang sudah sibuk dunia, lalai saya Pak. Mau Allah, tidak pergi lagi, terus kerja terus, tanggung sedikit lagi ya, sedikit lagi. Zuhur parat asar parat maghrib, kayak itu. Nah, ini Allah katakan orang-orang yang dilalaikan dari mengingat Allah. Jadi kita silakan, kita ini memang hidup di dunia, carilah dunia. Karena kita hidup dunia, cari dunia. Tapi gunakan dunia itu yang diberikan Allah untuk kebaikan. Jadi misalnya dikasih harta oleh Allah, gunakan harta untuk kebaikan. Itu benar. Allah titipkan harta kepada kita, maka gunakan harta itu untuk jalan Allah. Allah berikan kita jabatan, gunakan jabatan itu untuk berbuat baik di jalan Allah. Allah beri kita ilmu, gunakan ilmu itu untuk kebaikan di jalan Allah. Ini baru benar. Ini baru orang yang hatinya itu khusyuk dengan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Jadi kalau kita ingat Allah, hati tenang. Hati tenang. Tapi kalau lupa kepada Allah, nah mulai kita kacau, semeraut, kusut keadaan diri kita itu karena jauh dari mengingat Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Ini 3 tanda orang yang dilalaikan hatinya. Pertama, lupa mengingat Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika hum fasiqun. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, lalu Allah buat dia lupa dengan dirinya sendiri. Apa ngarannya, Pak? Kalau orang lupa dengan dirinya sendiri itu apa ngarannya? Ada orang dengan dirinya seorang kada tahunya. Gila. Cuman Allah kan tidak menyebut seperti itu kan. Jangan, coba kalau Allah begini ayat Qur'annya. Jangan kalian seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah buat dia gila. Kan Allah tidak begitu. Allah itu lembur kata-katanya. Jangan kalian seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah buat dia lupa dengan dirinya sendiri. Ini maksudnya gila juga. Lupa dengan diri sendiri. Itu yang terjadi itu. Gila, bisa macam-macam gilanya kan. Gila harta, gila juga tuh. Gila pangkat, gila juga tuh. Gila kehormatan, apa aja pokoknya yang penting dapat harta, dapat kedudukan,
Biar segala macam cara, halal kah, haram kah, tidak peduli, sikat terus. Yang penting harta bertambah banyak, kedudukan semakin tinggi. Itu kan gila aja namanya. Gila dunia. Orang yang lupa kepada Allah, dibuat Allah dia lupa dengan dirinya sendiri. Ini itu ulama. Oleh karena itu hati, kata ulama, jangan sampai lalai. Banyak-banyak mengingat Allah di setiap keadaan. Selagi ada kesempatan, duduk santai, berzikir. Lagi di motor, lagi di mobil, lagi di kantor, lagi di pasar, tetap kita zikir. Banyak zikir, banyak dengan Allah. Yang kedua itu gunakan untuk berbuat kebaikan. Orang yang lalai itu enggan berbuat baik. Jangan enggan berbuat baik. Lalai itu namanya. Jadi kita buat waktu yang diberikan Allah itu isinya kebaikan semua kalau bisa. Banyak berbuat baik. Yang ketiga, jangan sampai malas sholat. Sambut sholat tuh serun Allah tuh sambut dengan semangat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo menang. Ayo sholat, ayo sukses. Jadi kalau orang itu responnya tinggi terhadap panggilan Allah, sukses di depan mata. Kalau orang punya respon yang tinggi terhadap panggilan Allah tadi itu, ya Allah sholat, cepat responnya datang. Dia cepat didatangi oleh kesuksesan. Orang yang menunda-nunda salat, tertunda juga suksesnya. Ini kalau kita periksa, kenapa kita minta kalau sukses juga? Mungkin sholat kita yang sering terlambat. Lalu tertunda, terlambat juga kesuksesan yang kita raih. Kalau mau dapat sukses, kata Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo menang, jangan malas. Nah, ini dia 3 tanda-tanda orang yang hati dilalaikan oleh Allah. Jemaah, bagaimana caranya supaya hati tadi itu tetap terkoneksi kepada Allah, supaya hati ini maunya berbuat baik, supaya hati ini tetap kuat dengan sholatnya. Gimana cara solusi obat untuk mengantisipasi hati yang lalai? Yang pertama, baca Quran saban hari. Baca Quran saban hari. Insya Allah kalau kita selalu baca Quran, hati itu tidak lagi dijaga oleh Allah. Karena Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Quran sebagai syifa, sebagai obat. Obat apa? Terutama obat untuk qalbun kita. Obat hati kita itu Quran. Supaya dia tidak lalai, usahakan baca Quran. Habis sholat subuh kita berzikir sedikit, selawat sedikit. Sebelum kerja baca Quran dulu. Walau cuma 1 halaman. Usahakan sebelum ke pasar, sebelum buka warung, sebelum ke kantor, sebelum aktivitas apapun, baca Quran lebih dulu. Baca Quran dulu, jangan malas. Ini insya Allah orang yang istiqomah dengan membaca Quran terjaga hatinya dari sifat lalai tadi. Baca Quran. Karena Quran itu akan memperbaiki keadaan diri seseorang. Baca Quran. Yang kedua, sholatnya ditegakkan. Jangan malas sholat. Sholatnya ditegakkan. Baca Quran, tegakkan sholatnya. Dengan 5 waktu itu ditegakkan. Tambah lagi dengan yang sunnah-sunnah. Ya kan? Tambah lagi dengan sholat-sholat yang dicintai, sholat tahajud misalnya, sholat witir, dikerjakan. Jangan malas. Usahakan istiqomah dengan sholat malam. Teman-teman sekalian, sholat malam istiqomah. Walau cuma 2 rakaat tahajud 1 witir, tapi istiqomah dengan sholat duhanya. Ini dia sholat. Jaga sholatnya. Jadi kalau kita menjaga sholat, Allah pasti jaga kita. Janjinya. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jaga sholat kita. Yang kedua. Yang ketiga, menolong orang lain. Suka menolong orang lain. Itu nanti insya Allah hati kita tenang, hati kita damai, tentram, aman, bahagia. Kalau kita melakukan 3 hal, selalu membaca Quran, menjaga sholatnya, berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik pada sesama. Tadi itu dengan harta, nolong orang. Kalau kita dikasih Allah harta, orang kaya, tolong orang yang miskin. Tolong agama Allah. Allah pasti nolong kita. Kalau kita dikasih kedudukan, jabatan, dengan kedudukan itu, dengan jabatan itu, nolong agama Allah. Diberi Allah ilmu pengetahuan, dengan ilmu itu
berbuat kebaikan, tolong agama Allah. In tansurullah yansurukum yasabit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong dia. Janji Allah. Lakukan 3 hal supaya jangan lalai. Ulun sering menyampaikan ini berulang. Memang itu pada intinya 3 hal ini. Baca Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, jaga salatnya. Wa anfaqu, berinfak sirra wa alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijarah lan tabur. Mereka itu kata Allah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Allah jamin beruntung hidupnya dunia dan akhirat. Ini jaminan Allah nih. Allah memberikan jaminan keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Tidak pernah merugi orang yang selalu membaca Quran. Tentu tidak sekadar membaca, tapi menjalankan, menerapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Quran itu dijalankan. Amalkan Quran. Amalkan Al-Quran, amalkan sunnah Rasulullah. Ikuti kitab Allah, ikuti sunnah Rasulullah. Selamat hidup kita. Tentram, pasti damai, bahagia hidup kita ini. Nah, kalau kita mau melakukan 3 hal ini, bacalah Quran. Setiap hari baca Quran. Di rumah kita, mau di rumah, mau di kantor, di tempat yang dibolehkan untuk kita baca Quran, baca Quran. Nah, Allah akan menolong. Quran itu akan membela orang yang sewaktu dunia membacanya. Quran akan membela, datang, memberikan surat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sungguh Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan pertolongan, memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Li ashabi, dan menjadi kawan kita di alam kubur. Kita masuk kubur tuh, nah, ada yang mengawani. Apa tuh? Al-Quran yang dibaca. Jadi cahaya dalam kubur. Quran itu jadi cahaya dalam kubur. Insya Allah orang yang rajin baca Quran, kuburannya terang. Kuburan terang. Baca Quran, dia datang pada hari kiamat menolong dirimu kata Rasulullah. Menjadi sahabat bagimu. Tegakkan sholatnya dan berbuat kebaikan kepada sama. Suka nolong orang lain, bantu orang lain. Insya Allah hati kita akan terjaga. Selalu terus hati kita itu terkoneksi, tersambung terus kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Selalu mau berbuat baik. Maunya berbuat baik dan menjaga sholatnya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit disampaikan dapat kita pahami. Yang penting lagi, amalkan dalam kehidupan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, bisa menjadi orang yang menjaga hatinya dari penyakit yang namanya lalai ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.